Baik, perkenalkan nama saya Rosa Sagala dari kelas 2 TRJTB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Dendels. Nah, siapa itu Dendels? Herman William Dendels lahir di Hatem 21 Oktober 1762 sebagai anak ke-8 dari 13 bersaudara. Ia merupakan gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ayahnya bernama Burchard Johan Dendels dan Josina Christina Tuleken adalah ibunya. Dendels adalah gubernur jenderal yang memerintahkan pembangunan jalan raya pos. Dendels merupakan orang yang kejam hingga dikenal dengan sebutan Jenderal Guntur, Mas Guntur, Mas Sekal Besi, bahkan di Jawa Barat ia dikenal dengan sebutan Mas Gala. Di tangannya, ribuan orang Indonesia menemui ajalnya. Lalu, usaha. Setelah tahu siapa itu Dendels, mari kita melihat usaha yang dilakukan Dendels. Yang pertama itu membangun ketentaraan pendirian benteng, pabrik, dan lainnya. Yang kedua itu membuat jalan pos dari Anyar sampai Panarukan dengan panjang 1000 km. Yang ketiga membangun pelabuhan di Anyar dan Ujung Kulon untuk kepentingan perang. Yang keempat memberlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk membangun pangkalan tentara. Lalu, kebijakan yang dilakukan Dendels yaitu semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan. Lalu, yang kedua itu melarang penyewaan desa kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang buruk. Yang ketiga, melaksanakan kontingenten yaitu pajak dengan penyerahan hasil bumi. Yang keempat itu menetapkan verplichet leveranti yaitu kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah dengan harga yang telah ditetapkan. Yang keempat, menerapkan sistem kerja paksa atau rodi dan membangun ketentaraan dengan melatih orang-orang pribumi. Nah, kita sudah mengetahui nih masa lalu Dendels. Sekarang adalah fakta mengejutkan tentang kontroversi Dendels. Benarkah Jalan Anyar Panarukan dibangun dengan kerja paksa? Dalam 1909 terlaksana pembangunan Jalan Raya Pos, Jalan Dendels, Anyar Panarukan sekitar 1000 km dalam waktu 1 tahun. Dendels menerapkan sistem kerja rodi alias Heredienstand. Pembangunan Jalan Anyar Panarukan memakai sistem kerja wajib. Itu yang secara umum disebut kerja paksa atau tanpa upah. Di sisi lain, dari Dendels membangun birokrasi kolonial yang modern dan sistem pajak, serta memberantas korupsi di Hindia Belanda. Ia melarang pejabatnya berdagang, terima hadiah, dan menyalahgunakan komoditas hasil bumi. Bila melanggar hukuman, maksimumnya adalah ditembak mati. Untuk menggerakkan roda ekonomi dan memperlancar jalur militer, Dendels lantas memerintahkan pembangunan jalan raya pos. Menurut sumber dari Inggris yang dikutip Pramoedya Ananta Toer, 12.000 orang meninggal akibat pengerjaan jalan raya pos. Pada waktu itu belum jadi kebiasaan menggunakan dinamit. Punggung gunung yang terjal berlipat-lipat itu harus dipapras dengan tenaga manusia. Namun, beberapa peneliti menemukan jatuhnya banyak korban bukan semata kesalahan pemerintah kolonial. Dalam pembangunan jalan tahap pertama dari Bogor ke Cirebon, penelitian Joko Marihandono 2005 mengungkapkan pekerja sebenarnya diupah. Ada 30.000 ringgit perak yang disiapkan sebagai ongkos pembangunan. Namun, Joko menduga uang itu tak pernah sampai ke para pekerja. Lalu penelitian Endah Sri Hartatik melaporkan pembangunan jalan raya pos di daerah yang sekarang masuk Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, turut didukung para bupati setempat. Syahdan dana pembangunan jalan sudah menipis. Dendels pun menyerahkan pembangunan itu kepada penguasa pribumi.
Dari sini, rakyat dikenakan wajib kerja oleh para bupati untuk membangun jalan. Nah, ternyata korban jiwa di pembangunan Jalan Anyar Panarukan adalah buah dari misi kolonial pemerintah Hindia Belanda dan feodalisme korup para penguasa pribumi kala itu. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.